warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tika Aziz di kesempatan kali ini akan menemani Anda semua. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa seputar infrastruktur di Jawa Timur. Dan kali ini istimewa karena kita akan membahas bagaimana corporate social responsibility dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Seperti apa ya potensinya? Langsung saja kita akan langsung menyapa ketiga narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di samping saya persis sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Selamat sore para pemirsa semuanya Jawa Timur. Ya, beliau adalah anggota DPRD Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Betul. Fraksi Partai Gerindra. Oke, baik. Di samping Pak Satip sudah ada Bapak Dr. Agung Mulyono. Bapak Dr. Agung Mulyono, beliau adalah sama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi Demokrat. Apa kabar nih, Pak Agung? Baik, Mbak Tika, terima kasih. Sehat dan semangat ya? Sehat, selamat sore pemirsa. Ketemu lagi di apa nih? Sahabat Bina Marga ya? Sahabat Bina Marga, betul. Ketemu lagi Sahabat Bina Marga. Mudah-mudahan hari ini menarik. Saksikan sampai selesai. Terima kasih. Oke, dan di paling ujung yang paling cantik tentu ada Ibu Dr. Anda Hajah Khafidah. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PKW, betul ya Bu ya? Betul. Assalamualaikum Mbak Tika. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, harus sehat karena kita mau bicarakan seputar corporate social responsibility sebagai salah satu pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Saya mungkin ke Pak Satip terlebih dahulu. Pak Satip, kalau kita bicara salah satu alternatifnya memang corporate social responsibility untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat pilar-pilarnya, pilar-pilar anggarannya sebetulnya pembangunan infrastruktur Jawa Timur itu sebetulnya dari mana aja, Pak? Baik. Kalau kita bicara pembangunan di Jawa Timur, infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan jalan ya Mbak, Bina Marga. Memang jalan provinsi itu cukup panjang sekali, kesesuaian dengan anggaran sangat jauh, sehingga rata-rata jalan provinsi itu kemantapannya sekitar 60-70%. Baik. Gitu. Nah, dari sini otomatis kan membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam rangka untuk meningkatkan persentase jalan tadi, karena jalan di sini itu merupakan salah satu kebutuhan vital dari masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, salah satunya yaitu produktivitas. Karena angkutan di sini kalau lancar, otomatis ya berpengaruh juga pada harga, kan seperti itu. Nah, dengan yang saya sampaikan tadi, keterbatasan anggaran yang ada, kita ada sebenarnya salah satu solusi yaitu lewat CSR itu tadi, gitu loh. Yaitu CSR itu sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan. Ini sebenarnya sudah jelas diatur oleh undang-undang. Kalau dasar undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tidak salah. Bahkan di Perda juga ada Perda Nomor 4 2011. Nah, kalau di sini kaitannya dengan CSR ada dalam sebuah undang-undang, kemudian ada perda, berarti ini adalah sebuah keharusan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Di dalam Undang-Undang 40 itu tentang perseroan terbatas. Jadi perusahaan-perusahaan berbadan hukum di sini harus menyisihkan sebagian keuntungannya itu untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Nah, sosial, tanggung jawab sosial ya terhadap masyarakat. Kemudian lingkungan ya juga salah satunya kaitannya jalan gitu loh. Lah. Kemudian dipertegas lagi di provinsi ada perda kan gitu. Nah, berarti kalau kita bicara undang-undang dan perda, di sini kan harus ada pengawasan yang secara konkret juga dari pemerintah kan gitu. Kalau undang-undang penegakannya juga di sini APH. Kalau perda penegakannya lewat Satpol PP salah satunya seperti itu. Nah, cuman persoalannya peluang besar yang dimiliki ini kurang tergarap secara maksimal. Nah, kita sudah beberapa kali komunikasi dengan daerah, kemudian juga dengan perusahaan, katanya dengan CSR. Kita tuh ingin yang namanya perusahaan ini juga
mau mengeluarkan sebagian keuntungannya seperti yang tertuang dalam perda, tapi sulitnya minta ampun. Nah, kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak eksekutif dalam rangka memaksa perusahaan tersebut mau berkontribusi lewat CSR-nya. Yeah. Ada sebagian yang melalui CSR, tapi juga tidak maksimal. Karena kan gini, di dalam perda itu kalau tidak salah itu diatur sekian persen dari keuntungan, kalau tidak salah kalau di perda itu 2-4% tidak salah dari keuntungan dikeluarkan untuk CSR. Nah sekarang pertanyaan gini, bagaimana caranya kita itu bisa tahu keuntungan dari perusahaan? Ini kan sulit gitu loh. Dan kemudian kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah ini ketika dia seharusnya mau mengeluarkan CSR, dia itu kurang transparan jalan keluar. Tapi ketika kita tegur, katanya sudah mengeluarkan langsung masyarakat. Sehingga kita mencari data-data konkret dengan perusahaan yang mengeluarkan sangat kesulitan sekali. Baik. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, bukan hanya DPR tapi juga masyarakat, juga eksekutif juga, seperti itu Mbak Tika. Baik. Itu catatan ya, berarti ya memang Betul. sebenarnya salah satu potensi sudah ada payung hukum yang jelas juga di dalamnya. Cuma kalau kita prakteknya untuk bagaimana perusahaan betul-betul mengoptimalkan CSR-nya untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur ini masih ada beberapa kendala di sana ya terkait dengan hal itu. Ke Pak Agung saya geser berikutnya, Pak Agung. Kalau kita bicara tadi potensi mungkin sedikit sudah disinggung ya, tapi kalau digambarkan secara lebih konkret, Jawa Timur kan perusahaannya banyak nih ya Pak ya. Yeah. Nah ini seberapa besar potensi CSR ini untuk bisa CSR perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini harusnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan di Jawa Timur? Ya, saya melihat data dana CSR setahun itu di Jawa Timur sekitar 3-5 triliun. Mestinya bisa digali lebih tinggi lagi, manakala memang perusahaan-perusahaan itu betul-betul digalakkan. Perusahaan-perusahaan yang jelas masuk kriteria untuk berperan CSR digalakkan oleh dinas terkait, Pemprov. Kalau saya ngomong ini kan memang kepedulian ya perusahaan setempat terhadap masyarakat sekitarnya ya. Tapi dengan angka 3,5 triliun tidak kecil itu, besar, dan mestinya bermanfaat buat Jawa Timur. Nah, cuman realisasinya kita nggak tahu itu masuk potensi apa realisasi. Saya baca sekilas cuma itu potensi kayaknya. Okay. Yang terpenting sebetulnya saya kembali konsep saya adalah komitmen. Komitmen terhadap perusahaan, kemudian juga kesungguhan perusahaan menjalankan CSR tadi dengan baik. Kalau udah besar, kriteria besar ya keluarin dong. Kalau masih kecil oke enggak lah. Yang ketiga ketegasan pemerintah, mengingatkan, bahkan sedikit punishment lah gak apa-apa, ya kan? Demi rakyat. Yang terakhir ya perlu keharmonisan ya. Tadi saya singkat 4K lagi nih. Komitmen, kesungguhan, ketegasan, dan keharmonisan. Untuk jalan dengan baik 4K itu saya yakin bisa jalan CSR di Jawa Timur ini. Nah hari ini karena di Bina Marga, sampai di Bina Marga jalan kita, kalau bicara jalan kita ada 4 klaster, ada 3 klaster. Jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Jalan provinsi, karena saya di provinsi, saya baca sekitar 1.600 km. Dan insya Allah sampai hari ini, terutama dapil saya ya, itu jalan provinsi oke-oke saja. Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Bahkan Bondowoso nggak ada jalan nasional. Itu provinsi dan kabupaten. Yang lebih panjang saya rasakan banyak provinsi sana di Bondowoso itu. Artinya kematangannya saya lihat, saya nanya kepada kepala UPT di atas 80% di situ. Bahkan kita selain podcast yang saat dulu, kita tahun lalu bicara, kita janji beberapa kepala UPT kalau ada komplain terhadap pemeliharaan jalan, janji kita adalah 3 hari. Senin komplain, Rabu selesai, Rabu komplain, Jumat selesai. Karena apa? Di UPT-UPT punya anggaran pemeliharaan. Di Banyuwangi, di Jember, di kabupaten ada anggaran pemeliharaan. Jadi itu orang dengan baik. Justru warga saya dapil, saya minta untuk proaktif.
Jangan nunggu rusak parah, rusak dikit komplain. Nah, sehingga apa? Biaya nggak banyak banget. Kalau nunggu rusak banget kan biaya mahal. Dan sampai hari ini fine, good. Semoga di tengah efisiensi ini masih bisa dengan baik ya. Efisiensi, dan semoga efisiensi segera berlalu setahun 2 tahun ya. Oke, makasih Mbak Tika. Ya. Oke, ya. Baik. Bu Khofidah, ini kalau dari hasil pengawasan Ibu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama Komisi D ya, tadi mungkin Pak Satip kemudian Pak Agung juga sudah menyampaikan kira-kira apa yang menjadi kendala, kemudian juga pengoptimalisasiannya seperti apa, bahkan potensinya tadi wah besar sekali Bu. Kalau Ibu pandangannya seperti apa terkait hal ini? Bina Marga itu yang kita lihat real yang ditangani adalah jalan dan jembatan. Sumber anggaran yang dipakai untuk memperbaiki jalan dan jembatan itu, kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa dari pendapatan asli daerah, bisa dari alokasi dana umum atau DAU, atau DAK yang berasal dari pusat. Juga ada yang sifatnya partisipasi dari masyarakat, itu ada. Yang keempat, CSR dari perusahaan. Kalau kita mengandalkan dari dana berasal dari pemerintah, meskipun hari ini seperti disampaikan Pak Satip tadi, 70-80% jalan provinsi itu kondisi mantap. Sebenarnya kalau real kita melihat di bawah, itu banyak jalan-jalan kita ini yang belum ada drainasenya. Sehingga untuk menjaga kekuatan jalan ketika drainase itu tidak terbangun rapi, maka jalan itu juga akan mudah rusak. Nah, di undang-undang dan peraturan pemerintah itu sudah disebutkan kaitannya kewajibannya sebuah perusahaan untuk menyimpan atau mengalokasikan dananya dari keuntungan seperti tadi disampaikan 2-4% itu, bahkan ada juga perusahaan yang memang 4% disimpan dari keuntungan itu untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Cuma hari ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, betul Mbak, di Jawa Timur itu perusahaan banyak sekali. Mestinya dinas terkait itu punya data, karena masing-masing perusahaan itu kan ada izinnya. Meskipun izinnya itu kemudian yang mengeluarkan pusat, tapi tetap kan rekomendasinya dari provinsi. Nah, ketika kemudian ini ada data real, jadi kalau Pak Agung menyampaikan data sementara dari CSR perusahaan-perusahaan itu lebih dari 3 triliun tadi, kalau itu bisa kita gali dengan melalui pendataan real itu, nah maka akan lebih besar lagi. Nah, cuma terkadang kita ini beberapa menemukan perusahaan-perusahaan itu CSR-nya ketika kita nanya, oh sudah dipergunakan untuk santunan anak yatim gitu kan, untuk membantu fakir miskin, untuk membangun masjid, untuk membangun jalan di lingkungannya perusahaan, oke lah itu bisa. Tapi kemudian seperti yang disampaikan Pak Satip, sudah 4 atau 2-4% kah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial dan lingkungan itu. Nah, di sini kemudian Jawa Timur harus tegas juga, karena di undang-undang sudah diatur dan sudah ditata, maka mereka harus mengeluarkan kewajibannya itu. Ketika tidak, maka harus ada sanksi administrasi. Nah, kalau ini kemudian semua perusahaan itu sudah mengerti, paham, kemudian mengeluarkan dana sosial dan untuk lingkungannya itu, maka akan membantu besar terkait dengan keberadaan jalan-jalan. Jadi kalau tadi disampaikan perusahaan itu kan macam-macam Mbak. Artinya macam-macam itu ada yang posisinya di kabupaten, ada posisinya di wilayah provinsi, ada posisinya terkadang di sekitar jalan nasional kan begitu. Nah,
Maka ketika ini bareng, kalau itu posisinya ada di kabupaten atau kota, ya paling tidak jalan di lingkungannya situlah. Meskipun itu bukan jalan provinsi, tidak apa-apa. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung ketika infrastruktur itu bagus. Nah, bicara kemudian sudah berapakah atau tindakan apa sajakah atau seberapa besar dana yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan itu, ya ini yang menjadi kajian kita bersama. Diskusi ini kemudian mestinya nanti kan akan didengar oleh banyak pihak. Ayolah gitu loh, ayolah membangun negara ini jangan kemudian dipangku atau dilaksanakan oleh pemerintah saja. Pihak-pihak harus bersama-sama melakukan. Saya jadi terkesan, Mbak. Kemarin itu di Mojokerto apa di Lamongan ya, seorang pengusaha kemudian membangun jalan, ngecor jalan sepanjang 100 meter habis sekian miliar itu pribadi itu pribadi ya. Seperti ini seharusnya perusahaan yang belum mengeluarkan dana CSR-nya kan harusnya malu. Nah, harusnya malu kan. Nah, ini juga butuh ketegasan. Bahasanya Pak Agung, komitmen. Pihak pemerintah bagaimana melakukan ketegasan karena ini ada aturan undang-undangnya. Bagaimana kemudian perusahaan itu mengeluarkan kewajibannya. Ketika komitmen ini ada di kedua belah pihak, jalanlah akan bagus. Gitu, Pak. Oke, tapi saya ingin menyoroti soal data tadi ya. Sepertinya kalau kita bicara data ini problem di banyak sektor ya, termasuk pembangunan infrastruktur juga. Karena kejelasan data ini tentu dampaknya bisa kemana-mana. Termasuk misalnya tadi data kejelasan jumlah CSR-nya berapa, apakah sudah dikeluarkan atau belum. Nah itu kan tentu menjadi hal yang sangat fundamental begitu. Nah kalau Pak Satip mungkin, sebetulnya dari mana persoalan data ini harusnya segera diselesaikan gitu? Dimulainya dari mana? Siapa yang harusnya mengawali menyelesaikan soal kejelasan data ini? Ini dari pengawasan atau dari soal regulasi ini siapa yang harusnya bertanggung jawab? Oke. Memang sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara regulasi sudah ada. Kemudian di dalam regulasi itu juga ada punishment juga. Kan gitu ya. Nah, cuman persoalan selama ini siapa di sini yang mempunyai tanggung jawab besar dalam rangka untuk memperjelas kaitannya dengan pilar yang namanya CSR ini. Karena saya tertarik apa yang sampaikan Dr. Agung tadi, bahwa potensi, kalau menurut saya potensi CSR di Jawa Timur itu bisa sampai sebesar itu gitu loh, sampai 5 triliun ya. 5 triliun. Bisa itu lebih harusnya cukup ya untuk membangun jalan provinsi. Ya, kalau berguna. Saya setuju berguna. Kalau cukup berapapun enggak cukup. Enggak cukup. Lah, persoalannya gini. Sekarang siapa sih seharusnya yang mempunyai kewenangan kan gitu. Karena gini, setelah saya membaca sebenarnya di situ juga ada punishment juga. Kalau perusahaan tidak mau mengeluarkan, itu ada sanksi mulai dari administrasi sampai pencabutan izin usaha. Ini kan sudah konkret, sudah jelas. Nah, persoalannya sekarang kita tidak tahu dengan potensi CSR yang sedemikian besar, kemudian yang sudah betul-betul bisa keluar itu berapa sih besarannya? Ini tidak jelas, gitu loh. Satu contoh gini, Mbak Tika, kami Komisi D waktu periode yang lalu ketuanya Pak Dr. Agung kunjungan kerja ke Jember, karena kita mendapat keluhan dari masyarakat Jember kaitannya dengan jalan rusak yang dilewati perusahaan Imasco. Kita turun ke sana, kita undang pihak perusahaan. Ternyata dari sana perusahaan tersebut kita tanya kaitannya dengan CSR, mereka kata sudah mengeluarkan. Kita tanya berapa yang sudah dikeluarkan, dia tidak punya data. Nah, ini memang tidak punya data atau tidak mau menyampaikan data kan gitu. Nah, padahal di situ ada satu yang paling urgen, yaitu kaitannya dengan jalan. Nah, masyarakat demo-demo termasuk yang kemarin terjadi demo yang besar-besaran sampai kendaraan ditutup, itu akibat jalan provinsi yang kita miliki ini, kewenangan kita ini rusak berat. Sehingga kalau tidak salah anggaran mulai 2020
sampai kemarin itu kalau tidak salah anggaran terbesar untuk Bina Marga larinya justru ke Jember dan Lumajang. Nah, dari situ ketika kendaraan besar-besar lewat tidak sesuai dengan beban kendaraan yang dimiliki oleh jalan provinsi, akhirnya terjadi jalannya rusak. Nah, dari situ akhirnya masyarakat turun jalan, bahkan jalan diblokir. Nah, akhirnya perusahaan tersebut tidak bisa berproduksi. Nah, dari sinilah akhirnya kami Komisi D juga turun lagi ke sana, kita undang pihak perusahaan, kebetulan difasilitasi oleh Bupati, kita undang. Alhamdulillah di situ ada sebuah kesepakatan dan kemudian sudah terrealisasi, bahkan beberapa waktu yang lalu jalan tersebut diresmikan Gubernur. Akhirnya perusahaan semen tadi mau melaksanakan peningkatan jalan dengan cara pakai beton sepanjang 500 sekitar sekian miliar lah. Nah, kita tahunya cuma itu gitu loh. Kita tidak tahu harusnya berapa per tahun yang harus dikeluarkan. Nah, padahal kalau kita mencoba menilik dengan aturan yang ada, regulasi yang ada, di situ ada sanksi-sanksi, harusnya gini kan bisa kita pakai untuk perusahaan yang lain. Karena perusahaan yang lewat di situ bukan hanya Imasgo, banyak perusahaan yang lain yang sesuai dengan kriteria yang ada di regulasi. Nah, berarti akhirnya gini, dalam pikiran saya, Mbak Tika, apakah harusnya di Jember kaitannya di Jawa Timur kaitannya dengan CSR ini, apa enggak perlu dibentuk satgas? Nah, karena apa? Dengan satgas akhirnya saya bisa konsentrasi penuh dalam rangka untuk menggali dana yang untuk perbaikan Jawa Timur sesuai dengan regulasi untuk kepentingan CSR tadi. Baik. Ini yang kita lakukan. Baik. Satgas ya berarti ya kalau saran dari Pak Satip ya. Iya, menurut pendapat saya seperti itu. Baik. Pak Agung gimana Pak Agung? Memang apakah selama ini belum ada, kita belum punya lembaga yang khusus harusnya menangani persoalan CSR ini supaya betul-betul bisa menggali informasi yang jelas, mendata, yang jelas potensinya berapa, apa sudah dikeluarkan atau belum, sudah teroptimalkan atau belum dan lain sebagainya. Atau harusnya memang satgas sih ini. Setahu saya baca itu semacam kayak asosiasi atau perhimpunan atau perkumpulan. Iya. Belum sampai satgas. Mungkin ya perlu tinggal sebagai satgas sekaligus dengan diberikan kewenangan yang lebih jelas. Tapi apapun sebetulnya ini kembali perlu suatu komitmen. Komitmen pengampu wilayah setempat, kemudian dinas terkait, ya, kemudian kesungguhan dari perusahaan sendiri, ya, ketegasan aparat, memang atau mungkin kembali penguasa pengampu wilayah, ketegasannya, punishment misalnya dengan aturan yang ada tegasin. Tetapi juga ada keharmonisan yang 4K tadi, keharmonisan dibina dengan baik. Kalau secara global mungkin komandannya ini kayaknya dinas tenaga kerja kayaknya, menurut saya sebagai komandan leading sektornya itu. Jadi memang hampir semua perusahaan besar pasti irisannya kepada tenaga kerja, dinas trans ya tenaga kerja. Nah ini perlu dioptimalkan, duduk bareng, dirumuskan dan action. Cocok di saat efisiensi ini, ya kan? Nah, cocok. Artinya kalau di efisiensi aja mereka bisa 5 triliun, nanti saat ada efisiensi bisa 10 triliun ya. Ini lumayan kan? Lumayan, berguna sekali itu. Oke, makasih. Baik. Tapi menarik tadi ya yang disampaikan oleh Pak Agung ini pasti menekankan soal komitmen, kemudian juga ketegasan dari para penegak-penegak hukum gitu ya untuk bagaimana memastikan CSR ini betul-betul dikeluarkan sebagaimana payung hukum yang sudah ada karena sesuai dengan kewajibannya. Nah, seolah-olah berarti kan selama ini masih ada problem soal komitmen ini berarti kan. Menandakan memang ada problem soal komitmen, ada problem juga soal penegakan hukum terkait dengan bagaimana kewajiban CSR ini dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin Bu Khofidah bisa menggambarkan kepada kita apa sumbernya, apakah sosialisasi yang selama ini kurang dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu stakeholder terkait kepada perusahaan-perusahaan sehingga mereka tidak sadar kalau harus dikeluarkan atau justru karena CSR-nya sendiri mungkin dananya kurang besar nih jangan-jangan jadi kurang menarik lah kalau ditindak nih nggak menarik gitu misalnya wah nggak seksi gitu misalnya istilahnya begitu. Gimana Bu? Kolaborasi pemangku kebijakan itu dibutuhkan. Setiap perusahaan itu mesti melakukan perizinan
Ini yang saya ngomong konteksnya yang berizin loh ya, yang berizin ya. Pertanyaan berkembang, apakah ada yang belum berizin? Ada. Kolaborasi pemangku kebijakan ini maksudnya ketika perusahaan itu cukup yang mengeluarkan izin kabupaten, perusahaan itu yang mengeluarkan harus provinsi, perusahaan itu yang harus mengeluarkan izin pusat, ini sebenarnya sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Ada aturannya sendiri-sendiri. Maka ketika gubernur, bupati, wali kota punya kebijakan kaitannya bagaimana mengelola, bagaimana kewajiban perusahaan mengeluarkan CSR ini ada ketegasan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perusahaan manapun mereka paham, mereka tahu bahwa sebagian dari keuntungannya itu harus diberikan kepada masyarakat atau kegiatan sosial. Itu semuanya paham, semuanya ngerti. Cuma kita kan tidak tahu, mereka mengeluarkan misalnya perusahaan ini mengeluarkan 200 juta. Apakah keuntungan mereka 200 juta itu sudah kurang atau mendekati 4%? Lah ini kan yang kita tidak tahu. Ini kan kita tidak tahu. Nah, maka ketika kolaborasi tadi dilakukan, banyak kok Mbak, kita ini di masyarakat, misalnya mau kegiatan desa, gitu kan, kegiatan kampung, gitu kan, kemudian di situ ada perusahaan-perusahaan, kemudian kita minta bantuan, itu kan banyak seperti itu. Mereka membantu dan dianggap itu sudah mereka mengeluarkan CSR. Nah, sekarang pemangku kebijakan ini mestinya tahu. Kalau tadi disampaikan bahwa izinnya itu dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan perusahaan-perusahaan itu di bawah Dinas Tenaga Kerja atau OBD-OBD yang lain, ini juga bisa kolaborasi juga. Kaitannya kita kepingin CSR itu bisa kita gali besar untuk membantu pembangunan khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Rata-rata sudah, cuma tambahannya adalah kolaborasi dan ketegasan kita bersama. Karena banyak juga yang perusahaan-perusahaan itu katanya sudah mengeluarkan, cuma tidak sebesar keuntungannya. Nah, ini yang kemudian harus dibangun bersama. Kalimat sosialisasi itu memang perlu. Artinya perusahaan-perusahaan itu kan ada forumnya ya, ada forumnya, kemudian dikumpulkan bersama. Nah, kita ngomong, ayolah membangun wilayah ini, jangan kemudian menunggu kebijakannya pemerintah, tapi peran serta perusahaan yang dikeluarkan berupa CSR itu, ayo bareng-bareng kita komitmenkan bersama. Baik, Baik, kita break sebentar, kita akan lanjutkan lagi obrolan seputar bagaimana optimalisasi corporate social responsibility untuk membangun infrastruktur di Jawa Timur. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita sesaat lagi. Halo, masih di podcast Sahabat Bina Marga, masih ngobrol-ngobrol tentang pengoptimalan corporate social responsibility atau CSR untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Nah, kita tadi sudah bicara potensinya seberapa besar, kemudian kira-kira siapa sih leading sektornya yang harusnya mengoptimalisasi CSR ini untuk pembangunan infrastruktur. Bukan hanya itu, tadi juga sudah digambarkan kendala-kendalanya sebetulnya apa, salah satunya adalah data misalnya. Saya ingin ke Bu Khofidah sekarang. Bu Khofidah, anggaplah ada 3-5 triliun. Tadi Pak Agung menyampaikan, terus Pak Satip juga saya kira setuju ya, ini potensi. Betul. Masih bersifat potensi. Tapi sayang ini kalau sekedar potensi dan kemudian tidak dioptimalkan. Karena tentu jumlah itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau digunakan untuk membangun jalan, pasti ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, apalagi nanti implikasinya bisa ke pembangunan ekonomi tentunya. Kita target deh minimal gitu Bu, bisa nggak sih sebenarnya misalnya dari 3-5 triliun mungkin kita 2 triliun aja deh. Nah, ini bisa nggak? Tapi kita mulai dari mana kalau kita mau betul-betul serius gitu untuk mengoptimalkan mencapai misalnya hasil tertentu, jumlah tertentu yang kita pungut dari CSR? Betul Mbak, betul. Jawa Timur ini
kemajuannya dan pertumbuhan ekonominya itu salah satunya memang didukung oleh adanya investasi. Investasi itu juga berupa kemudian masuklah perusahaan-perusahaan yang kemudian mendirikan di Jawa Timur. Kaitannya dengan target ya tentunya kembali ke pembahasan kita awal tadi. Kita mau target sekian, siapa pelaksananya? Kemudian sasarannya siapa saja? Karena masing-masing perusahaan itu ada yang izinnya itu dikeluarkan oleh pusat, ada yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. Kecuali kalau izinnya dikeluarkan oleh provinsi, maka kita bisa paling tidak menghitung. Cuma pembicaraan kita kali ini terkait CSR, jangan kemudian kita mendiskreditkan perusahaan-perusahaan loh ya. Karena kita justru acungan jempol mereka berinvestasi atau mendirikan perusahaan di Jawa Timur. Tetapi perusahaan ini kemudian jangan egonya, karena di lingkungan perusahaan itu juga ada dampak. Nah, dampak inilah yang kemudian mereka berdasarkan aturan tadi itu harus mengeluarkan dana sosial untuk lingkungannya. Nah, kaitannya kemudian target bagus-bagus saja, Mbak. Tapi nanti ya ini butuh kajian tersendiri. Butuh kajian tersendiri karena masing-masing perusahaan itu kalau di aturannya harus mengeluarkan 2-4% itu, tapi kita kan tidak tahu berapa keuntungan mereka. Kalau mereka mengeluarkan 1 miliar misalnya, sudahkah itu 4% atau kurang? Kan tidak tahu. Jadi bisa-bisa dan sah saja kita itu akan mentarget dana CSR itu. Cuma ya itu tadi kendalanya sopo, terus sasarannya juga siapa. Kemudian ini nanti juga akan berkembang. Akhirnya ketika Pak Satip mengusulkan ada Satgas, kemudian Pak Dr. Agung mengusulkan adanya dinas-dinas terkait. Kalau itu kemudian iya, sekali lagi masih butuh kajian. Itu masuk di aturan apa dan itu masuk di klausul apa. Nah, cuma kemudian kalimatnya yaitu tadi kita menegaskan adanya aturan bahwa perusahaan itu wajib mengeluarkan dana sosialnya. Itu yang kita pegang. Nah, terus karena izin itu kan tidak sekali izin untuk perusahaan selamanya. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, saatnya kemudian mengembalikan izin atau mengurus izin kembali itu mestinya ada pembinaan. Ada pembinaan dengan dinas terkait. Misal ini ada perusahaan. Bagaimana limbahnya? Kan ada dinas terkait. Bagaimana kaitannya tenaga kerjanya? Kan juga ada dinasnya. Nah, kemudian di situ kita selipkan sudah melakukan kegiatan sosial atau dengan lingkungannya sudah apa belum? Berapa yang sudah dikeluarkan? Mana buktinya? Nah, kan bisa dilihat secara fisik, gambaran fisiknya. Masa perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang CSR-nya cuma 100 juta, lo kan enggak masuk akal. Nah, seperti ini yang kemudian menjadi pemikiran kita bersama. Ya, kalaupun diskusi ini kemudian nanti kita memunculkan Satgas atau memunculkan siapa-siapa, jangan diartikan negatif. Tapi artinya kita melakukan ini adalah untuk ayo bareng-bareng membangun Jawa Timur, kewajiban seorang pengusaha untuk mengeluarkan dana CSR-nya untuk masyarakat, khususnya hari ini kita bicara untuk pembangunan jalan. Saya kira itu, Mbak. Saya tambah. Baik, silakan Pak Agung. Saya terbesit ide tadi. Jadi gini, masa kita kan suka viral, suka digitalisasi, suka kompetisi. Ya, ini saatnya menurut saya dideklar aja oleh Dinas Tenaga Kerja barangkali atau bahkan gubernur, dilombakan kabupaten yang the best 10 CSR-nya kasih reward.
Keren kan? Menarik. Keren. Mereka yang CSR-nya tertinggi 10 the best 10 tadi kasih BK oleh gubernur. Beda. Atau dibantu bayar BPJS-nya masyarakatnya di sana. Kan sekarang total coverage yang belum 9 kabupaten. Baik. Ya kan? Yang mereka perlu support BPJS, support BPJS. Yang mereka support jalan, kasih jalan. Karena jalan desa masih banyak yang rusak. Lihat di TV-TV itu, ada yang ditanami pohon pisang, ya kan? Nah, rusaknya jalan mereka, ya kan? Iya. Jadi harus dibuat begitu. Kita mengajak, menyuruh, tapi nggak terasa disuruh, kan? Dan kompetisi begitu, bupati semangat, ya kan? Iya. Perusahaan semangat, lomba-lomba, ya kan? Iya, itu bisa jadi exposure juga untuk perusahaan. Ya kan? Bisa menjadi alternatif, solusi alternatif. Tapi dengan komitmen bahwasanya kasih reward, karena saya yakin gubernur pun atau di provinsi pun gubernur pengen ngasih bantuan kabupaten-kabupaten itu, tapi kan dasarnya apa? Sekedar minta dia. Sekarang ada syaratnya. Misalnya CSR yang terbaik kita kasih. Oh, keren itu. Menarik nih. Sip. Baik. Ya kalau kita bicara soal siapa leading sektornya, terus tadi ada hal yang tentu ini sangat birokratis dan akhirnya bisa kapan akhirnya optimalisasinya bisa betul-betul terjadi, karena perlu ada kajian-kajian terkait dengan klausul-klausulnya. Tapi mungkin saran dari Pak Agungnya tadi menarik ya, bisa ide cemerlang, bisa sangat realistis dan bisa segera diwujudkan begitu ya. Jadi, tapi nyuruh ngajak nggak terasa dia ya, happy gitu. betul ada exposure juga mumpung lagi musim viral-viralan ya. Tapi mungkin ada hal lain juga, misalnya terkait dengan bagaimana yang datang ke perusahaan-perusahaan ini untuk meminta CSR-nya, barangkali mungkin nggak ini masyarakat langsung. Nah ini mungkin juga bisa didorong partisipasi langsung masyarakat untuk ini jalannya rusak benar-benar di lingkungan perusahaan. Selama ini mungkin masyarakat kurang paham kalau sebetulnya ada kewajiban dari perusahaan-perusahaannya sudah paham, tapi masyarakatnya nggak sepenuhnya paham, sehingga mengambil langkah pasif. Kalau dibantu ya ikut serta, kalau nggak dibantu ya mereka diam aja. Padahal mungkin mereka bisa punya partisipasi aktif, mengajukan langsung, atau bahkan mungkin Bina Marga yang langsung mengajukan. Ini saya nggak tahu, mungkin Pak Sati punya pandangan tersendiri, apakah hal-hal itu juga bisa jadi salah satu alternatif bagaimana CSR di Jawa Timur salah satunya bisa dioptimalkan? Iya, kalau saya gini Pak Tia, saya kepingin kembali lagi ke regulasi. Karena CSR kan sudah jelas regulasinya. Iya. Cuman sekarang pertanyaan kan itu tadi, siapa sekarang yang mempunyai kewenangan dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sisi CSR? Kan itu yang jadi persoalan gitu loh. Nah, setelah itu terselesaikan, kita bicara mulai A sampai Z tadi dari skema ini. Dari termasuk masyarakat diviralkan, lombakan, itu bagus memang, luar biasa gitu. Nah, jadi persoalannya kan sekarang ketika kita ini mau mengarah ke sana, kita harus tahu dulu kaitannya dengan kemampuan CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jangan lupa bahwa perusahaan itu juga ada BUMN juga, gitu loh. Jangan sampai ketika kita bisa mengoptimalkan sebuah CSR, tapi ternyata kita masih belum siap dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contoh gini, kita beberapa waktu yang lalu dihebohkan oleh berita di medsos CSR yang dikeluarkan oleh BI, Bank Indonesia. Akhirnya apa? Sampai sekarang terjadi kasus hukum. Terus kemudian coba kita kembali ke 2022. Pesawat Boeing mengeluarkan CSR 100 sekian miliar kaitannya dengan kecelakaan Lion. Terus kemudian perusahaan di NTB, perusahaan tambang, mengeluarkan 400 miliar, tapi ternyata pemanfaatannya juga tidak jelas. Nah, berarti dari sini sebenarnya saya setuju apa yang disampaikan Bu Khofida tadi. Kita mengajak perusahaan untuk sadar. Banyak Pak perusahaan yang sadar, tapi cuma hanya sekedar sadar, tapi kemauan untuk mengeluarkan itu yang sulit. Komitmen. Sehingga butuh komitmen apa yang disampaikan Dr. Agung. Nah, kemudian ketika perusahaan sudah mau mengeluarkan, terus kemudian, nah ini mudah-mudahan nanti didengar oleh komisi yang lain yang membidangi kaitannya dengan ini. Setidaknya perda ini bisa direvisi lagi gitu loh. Revisi lagi karena dari sisi tahunnya sudah cukup lama, tahun 2010, sekarang sudah 2025. Nah, ini kan sudah
perkembangannya sudah luar biasa secara yuridis juga. Nah, ini juga perlu dipertegas, penyalurannya seperti apa sih? Apakah memang diperbolehkan penyalurannya diserahkan ke masing-masing perusahaan? Karena selama ini yang kita ketahui, Mbak Tika, ketika kita ngundang perusahaan, kita ajak ngobrol, katanya dia sudah mengeluarkan. Terus kemudian siapa yang bisa mengontrol dia mengeluarkan betul atau tidak? Oke, mengeluarkan. Terus apakah betul yang dikeluarkan sejumlah yang menjadi kebutuhan di lingkungan tersebut? Ini kaitannya dengan kebutuhan apa? Kaitannya dengan CSR yang bisa sosial aja. Lingkungan macam-macam, termasuk kaitannya dengan limbah-limbah yang seperti sampaikan Bu Khofida tadi. Seberapa jauh tanggung jawabnya? Apakah betul limbahnya sudah sesuai? Kan gitu juga. Terus kemudian kaitannya dengan dampak lalinnya apakah sudah sesuai. Nah, dari sini maka menurut hemat saya, bagaimana caranya sekarang itu regulasi yang ada itu betul-betul ini kita jalankan sehingga ini dalam rangka untuk menggali pendapatan dari CSR ini betul-betul maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Saya khawatir kita di sini betul-betul mengoptimalkan produk di luar, tapi perusahaan kita sendiri ternyata belum mampu mengeluarkan CSR seperti yang digariskan oleh Perda. Nah, ini kan juga menjadi hal yang kurang elok kan gitu loh. Baik. Jadi ini catatan penting terkait dengan regulasi ya. Ada hal yang harus di-highlight dan kalau bisa diperbaharui supaya lebih relevan lagi dengan kondisi saat ini untuk mengoptimalkan CSR sebagai salah satu cara untuk membangun Jawa Timur. Kembali ke Bu Khofidah. Bu Khofidah tadi mungkin sedikit disinggung oleh Pak Satip. Ini lagi-lagi persoalannya kalau kita ke perusahaan-perusahaan mereka bilangnya sudah di tapi ada juga trust issue mungkin ya Bu ya. Ini dugaan saya adalah trust issue, mungkin Bu Khofidah nanti bisa menggambarkan. Ternyata sudah dikeluarkan tapi pemanfaatannya yang kita belum sepenuhnya siap. Nah, jangan-jangan apakah perusahaan-perusahaan itu sebetulnya tidak mau mengoptimalkan CSR-nya misalnya untuk pembangunan di Provinsi Jawa Timur karena ada trust issue itu, karena ada persoalan pemanfaatan atau pengelolaan dananya yang belum sepenuhnya mampu dilakukan dengan baik oleh pemerintah kita, atau seperti apa? Silakan Bu Khofidah. Info yang disampaikan oleh Pak Satip tadi pada kenyataannya di lapangan kan kita juga tidak tahu apakah benar kemudian mereka mengeluarkan CSR sekian kemudian tidak terbuka atau kegunaannya untuk apa dan ternyata mengalami kendala tidak bisa membelanjakan, kalimatnya kan begitu. Nah, kalau menurut saya begini, membangun negara ini membutuhkan kesadaran semua pihak. Pertanyaannya kenapa kalau masyarakat kecil itu ketika telat membayar pajak itu diberi denda, diberi ancaman begini begitu kan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan besar harus mengeluarkan kewajibannya, tidak ada tindakan. Nah, di sini yang kemudian masing-masing punya kesadaran. Jadi benar yang disampaikan Pak Satip, aturannya itu sudah jelas, perusahaan itu harus mengeluarkan dana sosial untuk atau lingkungan atau disebut CSR itu. Ya kalau saya masih meyakini Mbak, jadi pengambil kebijakan, contoh begini. Dulu ketika saya di Kabupaten Malang, Bank Jatim itu kan termasuk BUMD kan. Nah, ketika kami kegiatan sosial di masyarakat mengajukan dana CSR-nya Bank Jatim. Iya Bu, siap dibantu. Dibantunya itu sangat kecil. Tapi ternyata mereka menyampaikan CSR kami ini kita keluarkan Bu harus serekomendasi Bupati. Nah, dengan kalimat ini sebenarnya ketika Bupati, Wali Kota, Gubernur
melalui siapalah saya tidak tahu, berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menanyakan CSR-mu untuk apa. Dibantu dengan kami ini anggota DPR ini kan ada kewajiban jaring aspirasi yang disebut dengan reses itu. Ini ada perusahaan jalannya rusak. Ini ada perusahaan ada plengsengan yang jebol. Ini ada perusahaan di situ masyarakatnya tidak pernah diberi santunan bla 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 bla. Nah, dari masukan itu kemudian didengar oleh pengambil kebijakan tadi dengan contoh yang saya sampaikan, ternyata gubernur, bupati, wali kota itu lebih diperhatikan oleh mereka ketika akan mengeluarkan CSR-nya. Ya, saya menyadari tidak mungkin itu dilakukan penuh oleh bupati, wali kota, gubernur nudingi situ-situ itu ya tidak mungkin. Tapi kan kembalinya yaitu tadi pemikiran kita bersama siapa yang kemudian harus bisa melakukan itu. Nah, kalimat terakhirnya Mbak, sekali lagi membangun negara ini, khususnya membangun Jawa Timur ini, ayo semua pihak gerak. Pihak pemerintah tegas dengan aturannya, dengan pelaksanaannya dibarengi juga sisi pengawasan yang dilakukan oleh mereka, juga pengawasan yang harus kami lakukan. Nah, maka pihak-pihak yang punya kewajiban itu juga kalimat Pak Dr. Agung itu komitmen, maka ini tidak akan ada kendala. Jadi potensi besar itu memang benar karena Jawa Timur memang membuka investasi. Dan yang sudah ada hari ini juga banyak. Bahkan kalau sampean tahu di Jombang itu ada perusahaan 4 kalau nggak salah. Nasional itu tingkatnya besar-besar. Nah, sudahkah mereka mengeluarkan CSR-nya terhitung sesuai dengan keuntungannya? Kita tidak tahu. Nah, tapi itu tadi. Jadi tidak banyak di Jawa Timur ini perusahaan-perusahaan baru. Terus terang kami yang dari DPR ini kan tidak punya kewenangan kemudian mendata delok situ menanyakan apakah kamu sudah mengeluarkan CSR-nya ndak, tapi partisipasi masyarakat di sekitar itu. Nah, ini yang perlu kita dukung, yang perlu kita dorong untuk sama-sama membangun bersama. Baik. Oke. Baik, kembali ke Pak Agung. Oke. Gimana Pak? Ini tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Satip terkait dengan ada, walaupun mungkin Bu Khofidah nggak sepenuhnya sepakat ya, benar nggak nih datanya ya terkait dengan pemanfaatan? Ada yang dirasa perusahaan-perusahaannya sudah mengeluarkan CSR-nya tapi pemanfaatannya yang ketika diserahkan kepada pemerintah gitu, ini yang pemerintahnya dirasa kok kurang mampu ya memanfaatkan dengan baik misalnya. Kalau Pak Agung pandangannya seperti apa terkait dengan hal itu? Mungkin tadi juga sedikit ada tambahan dari Bu Khofidah, perlu ada inisiasi juga dari kepala daerah untuk ya walaupun nggak mungkin kita menyerahkan sepenuhnya kepala daerah, tapi kepala daerahnya harusnya juga jadi salah satu tombak begitu ya untuk mengoptimalkan CSR. 2 hal tadi Pak Agung, silahkan. Ya, jadi kunci sukses CSR terulang lagi ya. Satu komitmen. Ya. Komitmen perusahaan sendiri, komitmen pengampu wilayah situ, stakeholder, kemudian juga kesungguhan ya perusahaan tadi. Ini kan ya mudah-mudahan dia tahu ini adalah urusan keikhlasan ya kan, membantu orang lain untuk wilayah sekitarnya. Jadi harus dimulai memang. Yang mulai siapa? Ya kembali pengampu kekuasaan wilayah tadi. Bisa kepala daerah, bisa kepala atau menginstruksikan kepala dinas-dinas yang terkait tadi. Dimulai kecil aja lah, misalnya dari dia setelah kerja dulu diperintahkan begitu, nggak apa-apa dicoba. Nah, jadi memang agak susah CSR kan, nggak gampang, tapi harus dimulai karena ini cocok di saat efisiensi ini menurut saya. Salah satu solusi di saat efisiensi ini. Dan memang ya perlu keharmonisan, tidak tegas-tegas amat tapi mengena, karena ini kan
undang-undangnya jelas, aturannya jelas, jalani aja itu. Jalani aja mestinya. Memang perlu inisiatif. Saya paling cocok menurut saya sih dimulai dari kepala daerah, kabupaten, kota. Baik. Kota gitu misalnya kan, kota kan tidak luas. Kan kelihatan perusahaannya. Misalnya 4-5 kecamatan kan tidak banyak. Dan perusahaan kan jelas tuh. Dimulai dari situ dulu maksudnya. Nanti bisa ditiru yang lain. Memang perlu role model. Ini saatnya kepala daerah kreatif, inisiatif untuk melakukan optimalisasi CSR. Kalau dilombakan keren, di festivalkan keren tuh. Ya kan? 10 CSR, the best 10 CSR di Jawa Timur, keren itu. Oke, makasih. Baik. Jadi gini Mbak Tika. Silakan. Betul apa yang sampaikan Dr. Agung. Ini kan kita kepingin memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Kaitannya dengan bagaimana caranya kita mengoptimalkan CSR yang sudah menjadi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan bagi perusahaan. Yang di situ sudah jelas-jelas diatur oleh undang-undang dan perda, kan gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak mampu melaksanakan atau mengelola CSR, bukan itu. Jadi maksud saya gini, sekarang itu kan kita dalam rangka mengoptimalkan. Kemudian ketika perusahaan sini kita dorong, baik lewat pola seperti yang saya sampaikan dengan Satgas, atau pola yang disampaikan oleh Dr. Agung dengan lomba seperti itu. Ini kan masukan dari kita sebagai anggota dewan. Silahkan eksekutif di sini memikirkan dari masukan seperti ini. Kira-kira mana yang paling efektif, atau memang harus berkolaborasi antara ide yang semacam ini, atau eksekutif nanti ada ide tersendiri. Minimal dari podcast ini mampu kita tuh membuka ruang bagi eksekutif untuk mereview dan memikir kembali bagaimana cara mengoptimalkan CSR. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita sudah punya sebuah jalur dalam rangka untuk mengoptimalkan CSR, baik lewat perda yang sudah ada atau perda yang direvisi atau apa namanya, kemudian bagaimana caranya CSR ini bisa ngumpul. Apakah tetap perusahaan tadi kita kasih kewenangan tersendiri untuk mengelola CSR? Maksudnya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin Bu Khofida kurang ya. Jadi perusahaan ini kan mengeluarkan CSR. Kita tanya, ketika perusahaan tadi mengeluarkan CSR, apakah betul yang sudah dikeluarkan sesuai yang disampaikan? Kan itu persoalannya gitu loh. Nah, ke depan biar tidak ada tidak ada dusta di antara kita. Dan dosa di antara kita. Ini harus ada sebuah mekanisme yang tersistem, sehingga yang namanya kita mau memaksa perusahaan untuk taat dan patuh tadi bisa betul-betul aliran ini juga jelas, pemanfaatan juga jelas. Saya tidak ingin terjadi ini merupakan suatu lumbung baru untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Seperti itu. Baik. Wah, penutupnya menarik sekali. Kita sudah di ujung nih, Bu Khofida, Pak Agung dan juga Pak Sati. Mungkin singkat saja Bu Khofida, ada closing statement terkait dengan optimalisasi CSR untuk pembangunan infrastruktur Jawa Timur. Silahkan. CSR itu kewajiban dari perusahaan. Baik. Kita harus sadar bahwa membangun negara ini tidak bisa utuh ditanggung oleh pemerintah. Saya mengajak kepada pihak-pihak, karena aturan sudah jelas, ayo kita laksanakan dengan benar. Demi juga pembangunan, demi juga perusahaan itu sendiri, demi juga masyarakat Jawa Timur. Baik, terima kasih Bu Khofida. Pak Agung, silahkan. Kunci sukses CSR nomor 1 adalah 4K. Komitmen, kesungguhan, ketegasan, keharmonisan. Yang kedua adalah coba lakukan festival The Best 10 CSR di kabupaten kota se-Jawa Timur dengan cara reward. Nah, itu ya, makasih. Siap, makasih banyak Pak Agung. Pak Sati, silahkan. Siap. Saya ingin menganalogkan gini, Mbak. Keuntungan kita bekerja, sebagian dari keuntungan itu adalah milik orang lain. Sesuai dengan agama saya, 2,5% keuntungan milik orang lain.
kalau kaitan dengan perusahaan, keuntungan sebagian dari perusahaan itu adalah milik masyarakat dan negara. Baik, waduh langsung pendekatannya ya. Eh, Terima kasih banyak Pak Sati. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pembeda luar biasa sekali ini. Tentu bisa menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana sebetulnya optimalisasi dari corporate social responsibility bisa sangat dipotensialkan dan dioptimalkan untuk membangun infrastruktur di Jawa Timur. Dan bagi Anda Sobat Bina Marga semuanya, kalau Anda mungkin punya pertanyaan atau masukan dan saran dan lain sebagainya, boleh langsung saja mengirimkan masukannya di nomor WhatsApp di nomor 0821 3000 8099. Sekali lagi di nomor WhatsApp di 0821 3000 8099. Dan silakan di follow juga, jangan lupa media sosial dari Dinas PUBM Jawa Timur, ada X, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, dan tentunya juga Instagram. Di follow ya semuanya ya. Dan senang sekali saya Tika Aziz di kesempatan kali ini bisa menemani kamu semua, sahabat-sahabat Bina Marga, untuk ngobrol-ngobrol soal CSR di Jawa Timur. Kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan di podcast Sahabat Bina Marga. Sampai jumpa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.